Kisah nyata di Jalan Trans Kalimantan, suara misterius, penepuk bahu dan kue terlarang di malam hari. Bayangkan kamu sedang menyetir sendirian di tengah malam, di jalan panjang yang hanya diterangi cahaya lampu mobil. Di kiri kanan hutan lebat, sunyi, hanya terdengar suara mesin dan deru angin malam. Lalu, di tengah jembatan yang membentang di atas sungai besar, kamu merasakan sesuatu, dua ketukan pelan di bahumu. Padahal kamu tahu, kamu sedang sendirian di depan. Malam itu, Iva tidak hanya membawa pulang oleh-oleh dari kampung halaman, ia membawa sesuatu yang tak kasat mata. Awal perjalanan. Hari itu, langit Banjarmasin tampak cerah. Di halaman rumah sang kakak, aroma opor ayam, kering tempe, dan ketupat masih semerbak sisa perayaan lebaran. Iva, suaminya Dani, dan anak mereka Raffi bersiap pulang menuju Palangkaraya setelah 3 hari silaturahmi dan ziarah kubur. Kita berangkat malam aja, ya, ujar Dani sambil meneguk kopi hitam. Biar nggak macet, tambahnya santai. Iva menatap jam dinding, pukul 17,3 Wita. Dalam hati, ada perasaan ragu. Bukan karena takut gelap, tapi karena cerita lama yang masih menempel di benaknya sejak kecil tentang larangan membawa jajanan pasar saat perjalanan malam di pedalaman Kalimantan. Mas, lupisnya jangan dibawa deh, nanti basi di jalan, ujarnya lembut. Dani terkekeh. Itu cuma mitos, Fa. Lagian ini kue favoritku. Iva menghela napas panjang. Tapi ibu dulu bilang, makanan kayak gitu suka disukai makhluk halus. Yang penting kita doa. Aman, kata Dani ringan. Akhirnya, Iva menyerah. Kue lupis itu dibungkus rapi dan dimasukkan ke tas kecil di kursi belakang. Si kecil sudah terlelap sebelum mereka benar-benar meninggalkan Banjarmasin. Jalan menuju Pulang Pisau. Sekitar pukul 19, mereka mulai memasuki kawasan hutan yang panjang di Jalan Trans Kalimantan. Lampu mobil menjadi satu-satunya penerang di tengah gelap gulita malam. Tak ada kendaraan lain, hanya deru mesin dan suara jangkrik yang samar. Mas, ini jalannya kayaknya makin sepi ya? Iya, daerah sini memang jarang rumah, jawab Dani. Iva menatap keluar jendela. Pohon-pohon besar berdiri rapat seperti pagar alami. Kabut tipis mulai turun, membuat pandangan di depan semakin terbatas. Di kejauhan, samar-samar terlihat siluet jembatan Pulang Pisau membentang megah di atas sungai Kahayan. Awal gangguan. Saat mobil mulai menaiki jembatan, Iva merasa sesuatu yang dingin merambat dari punggungnya ke tengkuk. Angin di luar seolah berhenti, dan udara di dalam mobil terasa berat. Tiba-tiba, tok, tok. 2 ketukan pelan di bahu kirinya. Refleks, Iva menoleh ke samping. Kursi penumpang kosong. Dani tertidur di kursi belakang bersama Raffi. Darahnya langsung dingin. Mas, panggilnya lirih. Tapi tak ada sautan. Iva menatap spion. Tak ada siapa-siapa di belakang. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu duduk di bangku penumpang sebelahnya. Mobil sedikit oleng. Iva segera menepikan kendaraan di sisi jalan, tepat sebelum turunan jembatan. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkus kue lupis dan melemparkannya keluar jendela. Sambil berbisik pelan ia ucapkan, "Dato, kami berbagi wadah. Jangan ganggu kami." Hening, hanya suara angin. Tapi, Eba tahu mereka mendengar. Perjalanan berlanjut. Tak lama kemudian, Dani terbangun. Kok berhenti, Fa? Iva menjawab pelan. Cuma mau ganti sopir. Capek. Dani mengangguk dan pindah ke kursi depan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun sejak saat itu, suasana mobil menjadi semakin mencekam. Lampu kabin mobil tiba-tiba redup, lalu terang kembali. Kadang, terdengar suara seperti bisikan samar dari arah luar jendela. Raffi di belakang mulai gelisah, menggeliat dalam tidurnya. Mas, tolong jangan ngebut. Ya, kata Iva pelan. Loh, aku nggak ngebut, Fa. Ini malah pelan banget, jawab Dani sambil melirik speedometer yang anehnya menunjukkan angka 100 km jam. Iva menatap jam di dashboard. Jarum jam stuck di angka 20,15. Tak bergerak sama sekali.
sosok di tengah jalan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka memasuki kawasan desa Tumbang Nusa, salah satu titik rawan di jalur Trans Kalimantan. Jalanan mulai bergelombang, dan kabut semakin tebal. Tiba-tiba, Dani menginjak rem mendadak. Di depan mobil, berdiri sosok wanita. Tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang menutupi wajah, dan di tangannya ada bambu dengan ujung terbakar seperti batang lemang yang baru selesai dibakar. "Mas, siapa itu?" bisik Iva. Dani tidak menjawab, ia hanya menatap ke depan. Wajahnya pucat pasi. Sosok itu kemudian berjalan mundur, perlahan, seolah mengajak mobil mereka untuk mengikutinya. Lampu depan mobil bergetar, seperti diselimuti kabut tebal. "Jangan, ikuti," teriak Iva, memegang tangan Dani. Mobil pun langsung berbelok ke sisi kiri, nyaris keluar dari aspal. Saat mereka berhasil menstabilkan mobil dan melihat ke spion, sosok wanita itu sudah menghilang, namun di kaca belakang, samar terlihat jejak tangan berlumur tanah. Gangguan dari dalam mobil. Setelah kejadian itu, Dani tak lagi bicara. Wahannya kaku, matanya menatap lurus tanpa ekspresi. Iva mencoba mengajaknya bicara, tapi tak ada respons. Hingga ia menyadari satu hal aneh, tangan Dani menggenggam kuat setir, tapi urat di lehernya menegang seperti menahan sesuatu. "Mas, kamu kenapa?" Suaminya hanya berbisik. Lirih, "Fa, jangan nengok ke belakang." Jantung Iva berdetak cepat, tapi naluri membuatnya menoleh dan ia menjerit tertahan. Di kursi belakang, di samping Raffi yang masih terlelap, duduk sosok wanita pucat dengan rambut basah meneteskan air. Matanya hitam pekat, dan di pangkuannya ada bungkusan kue lupis yang tadi sudah dilempar keluar jendela. Iva langsung membaca doa sekuat tenaga. Tangan kirinya menekan bahu Dani agar berhenti. Mobil berhenti mendadak di pinggir jalan kosong. Ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah hilang. Tapi bungkusan lupis kini berada di dashboard depan. Doa dan pertolongan. Dengan panik, Iva membuka pintu mobil dan menatap langit. Udara terasa berat dan dingin menusuk. Ia mengambil sedikit dari kue itu, lalu melemparkannya jauh ke semak sambil berdoa. "Kami mohon maaf, kami tidak tahu. Jangan ganggu keluarga kami." Tak lama, dari kejauhan terdengar suara burung hantu 3 kali berturut-turut. Lalu, udara kembali normal. Dani akhirnya sadar, tapi tidak ingat apapun yang baru saja terjadi. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Sepanjang jalan, Iva menggenggam tasbih kecil milik ibunya sambil terus berdoa. Menjelang subuh di Palangkaraya, ketika mereka akhirnya melihat papan bertuliskan "Selamat datang di Palangkaraya", Iva langsung menangis lega. Suasana kembali seperti biasa. Lampu jalan mulai muncul, suara azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Sesampainya di rumah, Dani langsung tertidur tanpa sempat makan atau bicara. Namun Iva tidak bisa tidur. Di meja ruang tamu, ia melihat satu butir lupis tersisa dalam bungkus plastik. Ia membuangnya keluar rumah, membakarnya, dan sejak malam itu, ia bersumpah tak akan pernah membawa jajanan pasar dalam perjalanan malam lagi. Beberapa minggu kemudian, Iva menceritakan pengalaman itu pada sepupunya yang tinggal di Kapuas. Sang sepupu hanya mengangguk pelan dan berkata, "Mereka bukan marah, Fa. Mereka cuma merasa kamu membawa makanan yang seharusnya bukan untuk manusia di jam itu." Sejak saat itu, setiap kali Iva mendengar kisah orang yang berkendara malam di Trans Kalimantan, ia selalu mengingat 2 ketukan di bahunya sebagai tanda bahwa dunia lain memang ada di sekitar kita. Malam di pedalaman Kalimantan bukan hanya gelap, tapi juga hidup. Jadi, kalau kamu berencana melintasi jalan Trans Kalimantan di malam hari, ingat pesan Iva. Jangan pernah membawa kue lupis, lemang, apem, atau jajanan pasar lainnya. Karena bisa jadi ada yang menunggu jatah di tengah jalan.